Data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR 2024 menunjukkan bahwa penyelesaian proyek-proyek infrastruktur telah memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi regional. Pertanyaannya, bagaimana strategi Anda memastikan agar infrastruktur yang dibangun di daerah sesuai dengan kebutuhan wilayah dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan? Waktu menjawab 2 menit, kami persilakan. Terima kasih. Memang problem utama di Kabupaten Kota Waringin Barat adalah perkara infrastruktur, terutama infrastruktur jalan. Jadi ke depan kita tentu sudah ada memiliki yang disebut dengan Renstra, rencana strategis, dan juga ke depan kita akan segera melakukan pemetaan. Kobar seharusnya sudah memiliki rencana detail tata ruang. Jadi nanti ada beberapa daerah yang kita tentukan, mungkin sebagai kawasan industri, pemukiman, dan lain sebagainya. Nah, pada saat kita sudah menyusun hal-hal tersebut, tentu aspek lingkungan menjadi hal yang paling kita prioritaskan. Nah, jadi ke depan kita menginginkan, termasuk program prioritas kami adalah, yang pertama adalah perbaikan seluruh infrastruktur, khususnya jalan, mulai dari desa, kecamatan, dan kabupaten. Untuk desa kita prioritaskan, kita akan menaikkan ADD sebesar 100%. Ini adalah komitmen kami, pasangan kami dengan Bapak Eko Sumarno, karena desa kita anggap sebagai sokoguru sebenarnya perekonomian di Kabupaten Kota Waringin Barat. Jadi ke depan desa kita libatkan secara langsung untuk melakukan sinkronisasi infrastruktur mulai desa, kecamatan, dan kabupaten. Jadi ada sinergisitas, nanti tentu ada beberapa daerah produktif yang bisa untuk menopang perekonomian di Kabupaten Kota Waringin Barat, tentu dengan catatan memperhatikan aspek lingkungan. Tidak hanya asal bangun, tapi merusak lingkungan. Silakan. Itu semuanya akan kita buktikan dan akan terwujud sehingga apabila pemetaan pembangunan terstruktur dan masif yang dimulai dengan membangun daerah pinggiran, satu, dampak positif akan mengurangi tingkat urbanisasi. Karena apapun, Renstra kita, pasangan Rahmat Ita Eko Sumarno akan lebih menitik beratkan pada sektor pembangunan infrastruktur di sektor-sektor pedesaan dalam arti kata infrastruktur yang seluas-luasnya. Karena dengan demikian semua akses pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat di pedesaan. Baik, terima kasih. waktunya sudah habis, terima kasih. Kami persilakan untuk duduk kembali. Baik, dan selanjutnya kami undang untuk paslon nomor urut 2, silakan berdiri di podiumnya. Dan kami undang kembali Bapak Dr. Andes Wahyudi MSI untuk mengambil undian pertanyaan di dalam fishbowl. Baik, silakan ditunjukkan ke depan, Bapak. C1. Baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduk. C1 dengan subtema penyelarasan pembangunan daerah. C1, kita langsung buka. Untuk pasangan calon nomor urut 2. Dalam rancangan rencana pembangunan jangka panjang daerah atau RPJPD Kabupaten Kota Waringin Barat 2025-2045, salah satu dari 8 misi yang ditetapkan adalah transformasi ekonomi berbasis kerakyatan mewujudkan kemandirian ekonomi. Secara konsep, ekonomi kerakyatan memposisikan masyarakat berperan penting dalam produksi dan pengendalian ekonomi. Pertanyaannya, bagaimana kebijakan transformasi ekonomi kerakyatan akan Anda lakukan ketika saat ini penguasaan sumber daya produksi dan pertumbuhan ekonomi lebih dikendalikan oleh sektor swasta besar? Waktu menjawab 2 menit, kami persilakan. Tentunya penyelarasan berarti tindakan mengatur atau tentunya menyelaraskan agar orang atau benda apapun itu tentunya mencapai tujuan yang diinginkan. Secara terstruktur dan sistematis, penyelarasan juga dapat diartikan sebagai posisi pada sesuatu menyelaraskan diri bagaimana membuat seseorang nyaman di tengah situasi yang tentunya tidak nyaman. Pembangunan daerah sesuai dengan rencana panjang jangka menengah khususnya 2025-2045, pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat tentunya yang nyata
baik dalam aspek pendapatan, kemudian kesempatan kerja, lapangan berusaha, tentunya juga akses pengambilan kebijakan, berdaya saing, dan tentunya meningkatkan indeks pembangunan manusia. Program pembangunan daerah adalah program prioritas untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah. Tentunya program keberlanjutan daerah dibuat untuk strategi, menunjukkan cerita, strategi, dan logisnya sasaran yang tentunya dimaksud. Silakan Pak Dea. Kata kuncinya adalah UMKM dan ekonomi kreatif. Sehingga ini bagian program yang kami bangun dari misi kedua, kemandirian ekonomi berbasis kerakyatan. Sehingga program-program prioritas dari misi kedua ini adalah bagaimana mengembangkan wirausaha baru, walaupun kecil-kecil tapi jumlahnya banyak. Sehingga akan punya efek terhadap serapan tenaga kerja, mengurangi kemiskinan, dan pasti pengangguran terbuka juga akan berkurang. Selain itu, maka kemudian fasilitasi-fasilitasi dan bantuan modal dari pemerintah, termasuk aksesibilitas perbankan, akan kami bangun dengan sebaik-baiknya. Ini bagian penting sehingga rakyat tetap menjadi sejahtera. Waktunya habis, terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik, hadirin dan pemirsa, kita akan beralih ke subtema D, wawasan kebangsaan. Untuk itu kami persilakan paslon nomor urut 1 untuk ke podium. Dan kami undang kembali Ibu Dr. Desi Erawati MAG untuk naik ke panggung dan mengambil undian pertanyaan. Di fishbowl sebelah kiri dengan huruf D, silakan Ibu. Boleh ditunjukkan dan disebutkan hasilnya. D2. Terima kasih, silakan kembali ke tempat duduk. D dengan subtema wawasan kebangsaan. D2. Kita langsung buka. Baik, untuk pasangan calon nomor urut 1, sekali lagi pertanyaan tidak akan diulangi. Kita mulai. Memanfaatkan ruang digital dalam dunia pendidikan adalah keharusan. Data Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT pada 2023 menyebut 70% pengguna internet di Kalimantan Tengah adalah generasi muda, yaitu kelompok milenial dan generasi Z. Pertanyaannya, bagaimana Anda merumuskan kebijakan agar nilai-nilai Pancasila, kearifan lokal, dan kebineka tunggal ikaan bisa menjadi panduan hidup bagi generasi muda melalui ruang digital? Waktu menjawab 2 menit, kami persilakan. Terima kasih. Perkara ruang digital ini memang adalah menjadi sebuah problem yang jika tidak kita atasi secara bijak, ini akan menjadi sebuah kondisi yang sangat membahayakan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun sisi lain kita jangan lupa juga bahwa mulai saat ini banyak beberapa, kita kasih contoh Kabupaten Toraingin Barat adalah warga yang sangat heterogen. Toraingin Barat ini adalah landscape-nya Kalimantan Tengah terkenal dengan toleransinya. Namun selama ini ke Toraingin Barat kita anggap masih agak terkotak-kotak. Supaya saya kasih contoh, misalnya kita bicara lada, pasti di image kita Jawa. Bicara Banteng, image kita Jawa. Bicara Madurejo, image kita Madura. Bicara Mendawai dan tepi sungai, berarti Melayu. Nah, ke depan ini kita hilangkan stigma-stigma pengkotak-kotakan ini. Bagaimana caranya? Kita akan membuat atau membangun sebuah gedung kesenian. Mungkin bisa jadi Paklamun Pak. Jadi seluruh budaya-budaya yang ada di Kota Waringin Barat menampilkan kesenian-kesenian dan pasti kita meyakini akan diisi oleh kaum milenial. Jadi mereka berkebudayaan, berkesenian. Nah, dengan harapan ke depan akan terjadi akulturasi budaya. Akulturasi budaya, kesaling pemahaman dan kesepahaman walaupun berbeda suku, agama, dan ini tentunya akan menjadi sebuah penguatan bagi nilai-nilai moral yang ada di Kabupaten Kota Waringin Barat. Itulah wawasan kebangsaan selaras dengan wawasan Nusantara, cara pandang bangsa kita yang termaktub dalamnya dalam UUD 45, termaktub juga dalam pembukaan adalah Pancasila sebagai wawasan ideologi kita. Itu akan kita mainkan peran dalam bentuk suatu regulasi peraturan daerah di mana mewujudkan wawasan kebangsaan akan tertular menjadi wawasan yang tercipta di daerah-daerah dengan beratan pada
pluralisme yang kebinekaan tunggal ika dengan menegakkan Baik, Pancasila. waktu sudah habis. Terima kasih. Kami persilakan untuk duduk kembali. Silakan duduk, Baik. Bapak. Selanjutnya kami persilakan kepada paslon nomor urut 2 untuk berdiri di podiumnya dan kami undang kembali Ibu Dr. Aquarini Esos MIKOM untuk mengambil undian pertanyaan di dalam fishbowl D. Kami persilakan. Silakan ditunjukkan ke depan dan disebutkan angkanya D1. D1. Terima kasih Ibu, kembali kami persilakan kembali ke tempat duduk. D1, saya langsung ambil dengan subtema wawasan kebangsaan. D1, untuk pasangan calon nomor urut 2. Kita mulai. Di tengah perkembangan zaman dan tantangan globalisasi yang semakin kompleks, nilai-nilai kebangsaan, Pancasila, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika menjadi semakin penting untuk diperkuat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pertanyaannya, bagaimana kebijakan Anda dalam memperkuat wawasan kebangsaan di kalangan masyarakat, khususnya di generasi muda? Waktu menjawab 2 menit, kami persilakan. Terima kasih. Wawasan kebangsaan tentunya ada beberapa ciri yang diutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Menghargai keragaman, bertanggung jawab terhadap pembangunan negara, dan tentunya bertanggung jawab dengan yang namanya kearifan lokal. Bagaimanapun wawasan kebangsaan memiliki beberapa tujuan. Selain memberikan pemahaman kepada individu atau kelompok mengenai apa yang diartikan sebagai nilai-nilai wawasan kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari, menumbuhkan tentunya rasa nasionalisme dalam masyarakat kita. Wawasan kebangsaan juga membantu generasi muda untuk mengetahui tentang sejarah dan juga budaya yang terjadi dan juga menghargai perbedaan satu dengan yang lainnya. Khususnya di Kabupaten Kota Ringin Barat, kami pada saat itu sudah melakukan upaya-upaya bagaimana untuk mengikat keragaman ini. Kami membentuk ada satunya forum, yaitu pembaharuan kebangsaan. Ada forum kerukunan umat antar beragama, lembaga sosial, organisasi kemasyarakatan, serta perkumpulan-perkumpulan lainnya. Tentunya ini juga menghimpun para komunitas-komunitas, terutama generasi milenial yang saat ini juga sudah jelas ya, bahwa generasi Z yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan ke depan. Insya Allah kami tentunya dengan bekal pengalaman yang sudah kami lakukan selama ini, bagaimana merangkul semua etnis, semua agama di Kabupaten Kota Ringin Barat dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Generasi milenial, Gen Z, adalah bagian yang harus kita perhatikan betul dalam konteks nilai-nilai Pancasila, nilai kebangsaan sebagai pandangan hidup dan dasar negara. Oleh karena itu, kita akan kembangkan 2, 1 pusat pendidikan wawasan kebangsaan plus penggunaan teknologi informasi sebagai bagian edukasi kepada masyarakat yang menguasai. Waktunya habis, terima kasih. Silakan duduk kembali Ibu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.